Kepala Bidang, atau Kabid Pengadaan dan Pemberhentian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau BKPSDM Kabupaten Seluma, Cucu Wibowo, dan salah seorang kasubag, atau kepala subbagian di OPD yang sama, serta 2 aparatur sipil negara, atau ASN lain yang disebut-sebut dari Dinas Kesehatan. Termasuk 5 P3K tenaga kesehatan, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nakes, Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Senin, 10 April 2023, sekitar pukul 16 WIB, terjaring operasi tangkap tangan, atau OTT Kejari, atau Kejaksaan Negeri Seluma, terkait dugaan pungutan liar, atau pungli. Kasih Intel Kejari Seluma, Andi Setiawan, saat konferensi pers, di Aula Kejari, 11 April 2023, sebagaimana diwartakan Interaktif News, mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 9 orang, yang diamankan saat OTT, penyidik sudah menetapkan seorang pejabat BKPSDM, sebagai tersangka. CW, terbukti melakukan pungutan uang, kepada ratusan P3K nakes. Akan kami lakukan penahanan, selama 21 hari ke depan, kata Andi Setiawan. Menurut dia, berdasarkan pengakuan 8 orang yang diperiksa, mereka membenarkan, setiap P3K, wajib setor uang Rp300.000, kepada CW, yang disebutnya sebagai biaya penerbitan SK. Uang tersebut, dititipkan kepada NA, salah seorang P3K, yang berperan sebagai koordinator, ada juga yang menyebutnya, ketua. Melalui perwakilan, setidaknya ada 24 perwakilan, seluruh P3K nakes, dari Puskesmas dan Dinkes, sudah dikumpulkan, di Kota Bengkulu. Dengan modus, apabila SKP 3K, ingin diterbitkan BKN, atau Badan Kepegawaian Negara, April, harus membayar Rp300.000 per orang. Jika tidak menyetor uang, paling cepat, SK baru akan diterbitkan Agustus, jelas Andi. Seorang ketua LSM setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan, sebagai sesama orang daerah, untuk menjaga hubungan baik dengan pejabat, saat diminta tanggapan, berpendapat. Jika mencermati kronologis praktik pungli, kepada para P3K nakes, sepertinya sudah dirancang sedemikian rupa. Indikasinya, ada pertemuan di Bengkulu, menetapkan perwakilan P3K, termasuk menetapkan koordinator, yang bertugas menghimpun uang. Maknanya, praktik pungli SKP 3K nakes, di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, bukan perbuatan individu orang per orang. Ada kolaborasi, atau semacam kerjasama, yang terstruktur. Apalagi, ASN yang juga terjaring OTT, disebut-sebut dari 2 OPD berbeda, BKPSDM dan Dinas Kesehatan, ujar sumber. Sedangkan besaran uang pungli, jika dilihat dari kewajiban per orang, memang terbilang kecil, hanya Rp300.000. Tetapi jika dikalikan 193 orang, jumlah P3K nakes yang dinyatakan lulus, tahun 2022. Kalau saja tidak terjaring OTT, maka total dana pungli yang akan terhimpun, mencapai angka Rp57.900.000, tambahnya. Terpisah, beberapa keluarga P3K nakes, salah seorang di antaranya, mantan anggota DPRD Kabupaten Seluma, yang juga meminta tidak disebut nama, ketika dikonfirmasi, menyebutkan. Mereka mengaku cemas dan khawatir, P3K nakes keluarganya, yang sudah terlanjur setor uang pungli, akan terseret proses hukum. Sebab, dalam hukum, pemberi dan penerima pungli, status sama-sama pelaku tindak pidana. Jika itu yang terjadi, kami semua sepakat, akan meminta tanggung jawab, dari siapapun dia, dan apapun pangkat dan jabatannya, yang menjadi aktor, di balik praktik pungli, tegas yang mengaku mantan anggota DPRD Kabupaten Seluma, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, di Bengkulu. Menjawab pertanyaan, tentang para P3K nakes, terpaksa harus setor uang, demi mendapatkan SK. Menurut dia, dalam proses hukum pungli, tidak ada namanya terpaksa, atau dipaksa. Pemberi dan penerima, dalam proses hukum, statusnya sama. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso melaporkan.